Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Kebaktian ini dilayani oleh Saudari Yuliana Laema. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan menghayati kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema Anak Bangsa yang Peduli. Kita tidak sekedar diingatkan akan perjuangan dan semangat patriotik dari para pahlawan. Bangsa kita juga diminta memaknai identitas keindonesiaan yang melekat kepada setiap pribadi, serta memaknai identitas tersebut dengan ikut terpanggil sebagai anak bangsa yang peduli akan kondisi bangsanya.
Mari kita respon komitmen ini dengan menyanyikan PKJ 176, Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, demi membina dan membangun bangsa ini. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut, tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang sebagai anak bangsa Indonesia memohon ampun karena kami belum secara maksimal mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh mengasihi dan peduli kepada saudara sebangsa setanah air. Kami masih saling menuding, saling curiga. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon ampun jika kami kerap tidak menunjukkan wajah Kristus terhadap sesama anak bangsa. Kami sibuk dengan kehidupan kami sendiri. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang sebagai anak-Mu yang sudah dimerdekakan, namun kerap belum mensyukuri kemerdekaan, dengan kerap mengabaikan sesama kami. Kami memohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita
menurut 2 Korintus 1 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu, sekaligus kami ingin memaknai kemerdekaan kami sebagai bangsa Indonesia. Biarlah firman-Mu yang akan menguatkan kami dan memampukan kami, serta kami mengambil peran aktif di tengah kehidupan berbangsa kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini
dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta denganmu. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah dia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itulah barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Yusuf yang menjadi tokoh dalam bacaan kita, khususnya di dalam Kejadian 45 ini, diperkirakan saat itu berusia 30 tahun, kurang lebih. Tetapi sebelum kita membahas Yusuf yang ada dalam bacaan kita di Kejadian 45, saya ingin mengajak kita mundur ke peristiwa 9 tahun sebelumnya. Berarti pada saat itu Yusuf sedang berusia 17 tahun. Biasanya 17 tahun identik dengan anak muda yang merayakan Sweet 17. Yusuf pun mengalami peristiwa yang tidak akan dia lupakan, tapi bukan perayaan ulang tahunnya. Karena pada saat itu di usia 17 tahun, saudara-saudaranya menjual ia kepada pedagang. Usia ini sebenarnya kalau kita sesuaikan pada zaman sekarang, saat itu berarti dia sedang bersekolah di jenjang SMA kelas 2 atau kelas 3. Dan digambarkan pada periode ini, individu bukan lagi seorang anak-anak, tapi belum juga menjadi seorang yang dewasa. Hidupnya kemudian mulai berubah sangat kompleks karena individu di usia ini sedang berusaha mencari identitasnya. Kemudian dia berjuang dalam interaksi pertumbuhannya secara psikologis dan kemudian dia mulai bergulat dengan persoalan-persoalan moral. Mana yang benar, mana yang salah, kemudian mana yang bijak, mana yang keliru, dan pada akhirnya akan menemukan prinsip-prinsip kehidupan dia di masa akan datang. Dan dalam proses pertumbuhan Yusuf di usia 17 ini, seharusnya Yusuf membutuhkan bimbingan oleh orang-orang dewasa, termasuk para kakaknya dan ayahnya. Nyatanya, Yusuf mengalami perubahan identitas yang sangat drastis. Dari seseorang yang hidupnya sangat nyaman, seorang anak yang mendapatkan segala fasilitasnya, sangat dicintai oleh orang tuanya, kemudian tiba-tiba dia menjadi bukan siapa-siapa dan bahkan tidak bernilai apa-apa karena Yusuf
menjadi seorang budak dan bisa diperjualbelikan dengan sesuka hati dari tuannya. Yusuf kemudian mengalami krisis moral berkali-kali. Yang tadi pertama ketika dia terkejut, seharusnya kakak-kakak saya ini yang membimbing dan mengasihi saya. Kok bisa mereka dengan begitu tega menjual saya kepada orang asing? Kemudian dia mengalami krisis moral selanjutnya ketika dia ingin kembali membangun optimisme di dalam kehidupannya. Dia memberikan kesetiaannya dan kerja kerasnya kepada tuannya. Kembali ia dihianati oleh Potifar dan keluarganya. Kita mungkin bisa membayangkan akan jadi pribadi yang seperti apakah Yusuf dengan luka-luka yang sedemikian banyak ia alami. Dan pada akhirnya kita menemukan dalam Alkitab, Yusuf berusaha kembali membangun hidupnya dari nol. Dan tanpa ekspektasi apapun dan tanpa ambisi apapun. Dan ketika itu, tanpa dia duga, dia sampai di titik tertinggi, di luar yang pernah ia bisa bayangkan. Di mana kekuasaan, kekuatan, dan kenyamanan hidup berada di dalam tangan Yusuf. Dia menjadi seorang kepercayaan dari Raja Firaun. Kalau manusia sudah di tahap ini, kemudian kita akan bertanya, apalagi ya yang ingin dicapai Yusuf pada saat itu? Bukankah lazimnya ketika manusia berada dalam kondisi seperti itu, ia akan menjaga itu semua? Apalagi jika punya background trauma dari yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak bernilai apa-apa, menjadi seseorang yang sangat disegani dan dihormati. Tetapi ada sebuah realita yang menarik. Yusuf ternyata ingin kembali menggali dan membongkar luka lama dari masa lalu. Dia keluar dari zona nyamannya, dia ingin memperlihatkan identitas lamanya yang sudah menyakiti dia, menimbulkan memori yang gelap, bahkan mungkin terus mengulik rasa sedihnya dan dia bukannya melupakannya. Hal ini kita lihat dalam bacaan kita di mana Yusuf menyapa dan memperkenalkan diri kepada kakak-kakaknya. Digambarkan dalam bacaan kita, ia tidak dapat menahan hatinya. Ia menangis dengan keras dan berkatalah, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Akulah Yusuf yang dia perkenalkan di sini bukan sebagai sang pemimpin bangsa Mesir. Yusuf di sini adalah Yusuf, saudara mereka, anak keturunan Yakub, bangsa Yahudi. Ada sedikit pertanyaan menarik. Mengapa mereka tidak langsung mengenali dia pada saat mereka pertama berjumpa? Bisa saja karena tampilan fisik Yusuf sudah berubah. Bisa juga karena penampilannya yang sudah seperti orang Mesir tulen. Tetapi ternyata tampilan fisik itu tidak bisa menyembunyikan identitas Yusuf. Di sini identitas pribadi dan keyakinan darah yang mengalir sebagai anak keturunan Daud, bangsa Yahudi tetap melekat di dalam dirinya dan tidak bisa dirubah lewat apapun. Dan tanpa sedikit pun Yusuf merasa malu atau terancam akan kedudukannya, Yusuf meminta seluruh keluarga besarnya ikut pindah bersama dengannya di Mesir. Identitas yang dipegang begitu erat oleh Yusuf bukanlah persoalan tampilan secara fisik, warna kulit, status ekonomi, tapi pengenalannya akan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pegangan bagi Yusuf di masa-masa sulit dan saat ia benar-benar sendirian melewati pergumulan hidupnya. Dan pengenalan akan Tuhanlah yang memampukan Yusuf
untuk bisa mencapai posisi tertingginya tanpa melupakan identitasnya. Tentu, dengan pengenalan akan Tuhan yang sedemikian dalam dan luar biasanya, Yusuf tidak merasa ragu dan harus menyembunyikan siapa Yusuf sebenarnya. Sebagai anak Yakub, sebagai orang Yahudi, dan sebagai anak Tuhan. Pertanyaan untuk kita semua pada pagi hari ini yang sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita. Apakah juga identitas kita sebagai bangsa Indonesia sedemikian berharga? Lantas, jika iya, apa yang bisa menunjukkan kita benar-benar bangsa Indonesia? Bahasa? Ya, seluruh bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Kemanapun kita pergi di Indonesia ini, hampir sebagian orang besar bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan kita mampu berkomunikasi dengan siapapun di Indonesia ini dan bisa langsung mengerti dan saling memahami. Makanan, ya, siapa yang tidak kenal makanan Indonesia yang begitu enak dan seringkali rasanya walaupun kita mencoba makanan dari negara lain, tetap kita rindu akan makanan Indonesia yang bagi kita makanan yang paling enak di dunia ini. Lagu, ya banyak lagu daerah yang kita mampu nyanyikan dengan baik karena kita sudah dilatih sejak zaman kita bersekolah. Baju daerah, sama seperti saya saat ini menggunakan batik sebagai identitas warna khas berpakaian Indonesia. Lantas itu sajakah yang menjadi identitas kita? Ataukah ada proses perjalanan yang kita alami sehingga identitas sebagai bangsa Indonesia itu melekat dan tidak bisa digantikan dengan apapun? Saya mengajak kita kembali memaknai identitas kita, yaitu kita adalah Indonesia, negara yang multikultural. Kalau tidak salah disebutkan Indonesia itu terdiri dari 1340 suku bangsa. Dan sebenarnya kita sudah sangat terbiasa dengan begitu banyak perbedaan. Yang sejujurnya kalau kita menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari, perbedaan itu bukan sebuah masalah. Walaupun ada upaya-upaya mempersoalkan perbedaan untuk kepentingan kelompok tertentu. Padahal perbedaan itu adalah pemberian Tuhan untuk bangsa kita. Dan di antara sekian bangsa, bangsa kita yang dipercayakan untuk memiliki perbedaan multikultural tersebut. Dan pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan identitas itu, yaitu menerima perbedaan sebagai berkat dari Tuhan dan mensyukurinya dan menjalaninya dengan penuh cinta kasih? Seringkali kita baru menunjukkan bahwa kita tidak mempersoalkan perbedaan itu ketika kita akan melakukan aksi sosial, di mana ada daerah yang mengalami bencana dan kita semua tergerak untuk membantu daerah tersebut. Dan pada akhirnya identitas itu hanya muncul pada momen-momen khusus. Sayangnya kurang tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita merasa cemas dan takut dengan perbedaan tersebut. 76 tahun bangsa kita sudah merdeka. Dan kita bisa menyaksikan begitu banyak pernyataan Tuhan dan pemeliharaannya bagi bangsa kita yang begitu multikultural ini. 76 tahun beraneka ragam, Tuhan tetap memelihara Indonesia. Dan saat ini tugas kita adalah mensyukuri perbedaan tersebut dan melihat bahwa perbedaan itu adalah identitas bangsa kita.
Dan kita diajak mengambil peran aktif mewarnai kemerdekaan ini dengan terus peduli dan terus menggumuli kondisi bangsa kita, di mana kita diminta untuk berperan aktif dalam mendukung terciptanya kerukunan dan kedamaian. Saya mengajak kita semua dengan berbagai identitas kita yang begitu multikultural. Sama-sama kita menggaungkan, saya Indonesia, saya cinta bangsa saya, NKRI harga mati. Amin. Dengarkanlah satu cerita tentang negeri yang indah. Tuhan melebihkan waktunya saat Ia mencipta. Mahakarya alam semesta, lukisan yang terindah. Berlabuh, ia bernama Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempat ku berpijak di bangku hidup pertiwi. Nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Lihatlah anugerah nirwana, semua ada di sana. Tuhan menitipkan karyanya untuk dicinta Indonesia. Lukisan ini akan ku jaga, tempat ku berpijak di bangku hidup pertiwi. Karunia ini, nikmat Tuhan takkan terdusta. Lukisan Indonesia. Akan ku jaga, tempat ku berpijak di bangku hidup pertiwi. Nikmat Tuhan takkan berdusta. Lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia.
Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Kolose 3 ayat 23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya apa yang kita persembahkan tidak hanya persembahan yang berbentuk uang saja, tetapi kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita, sehingga kehadiran kita dapat membuat orang lain menaikkan syukur kepada Allah. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Kau limpahkan di sepanjang hidup kami. Pada kesempatan ini, kami ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan beri hikmat kepada kami supaya kami dapat mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Indonesia Raya.